Masih dalam kaitan nuzulul Quran. Jumpa sore ini kita akan bicara tentang misi-misi utama Al-Quran untuk umat manusia. Yang pertama, Al-Quran membebaskan manusia dari ketergantungan kepada benda, membebaskan manusia dari kemusyrikan. 13 tahun misi Rasul sepanjang periode Mekah adalah upaya membebaskan manusia dari ketergantungan kepada benda, dari materialistik, dan dari kemusyrikan. 13 tahun selama di Mekah hanya menanamkan akidah, membina iman, meluruskan keyakinan, membentuk tauhid. 13 tahun digunakan untuk memasang fondasi. Karena bangunan Islam, disitulah letak fondasinya itu. Kita semua tahu, kalau kokoh fondasi, kuat bangunan. Kalau rapuh fondasi, runtuh bangunan. Kalau melenceng fondasi, melenceng juga nantinya bentuk bangunan. Bangunan bagaimana fondasinya? Begitulah gerak hidup manusia bergantung kepada keyakinan yang dimilikinya. Maka dari sini dimulai perjuangan itu. Dan ke sini segalanya akan mencari landasan. Pada keyakinan yang berakar di hati, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Berurat, berakar di hati, mewarnai kehidupan, dan pada akhirnya membentuk kepribadian. Dalam perjalanan kita sebagai bangsa, kita diajarkan oleh pengalaman bahwa kita dewasa ini bukan hanya sekedar memerlukan orang-orang pintar, tapi juga memerlukan orang-orang benar. Bahkan rasa-rasanya lebih baik benar tidak begitu pintar ketimbang pintar tapi tidak benar. Orang yang benar walaupun tidak begitu pintar masih ada manfaatnya. Tapi orang yang pintar tapi tidak benar bukan saja membahayakan dirinya sendiri, tapi membahayakan orang banyak. Oleh karenanya, nilai dasar keimanan inilah yang menjadi misi utama dari Al-Quran. Membebaskan manusia dari kemusyrikan dan mengajarkan bahwa satu-satunya dosa yang tidak berampun dalam Islam hanya kalau kita sudah terjebak kepada syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Itu sudah merupakan dosa yang tidak berampun. Misi kedua dari Al-Quran adalah membebaskan manusia dari ras diskriminasi, mengikat manusia dengan jalinan persaudaraan yang berdasarkan akidah, bahwa dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan, kalau akidahnya sama, itulah saudara kita. Dunia 14 abad yang lalu, di semenanjung Arabia, orang terjebak pada asabiyah, fanatisme suku yang berlebihan. Tiap suku merasa lebih hebat dari yang lain. Sementara di belahan dunia lainnya, pertentangan antara kulit hitam dengan kulit putih, pengkotakan manusia dalam kelas-kelas tertentu menjadi penyekat bagi bertemunya akar kebersamaan dalam totalitas kehidupan. Maka Rasul kemudian mengajarkan, an-nas kulluhum li Adam wa Adam min turab la fadla li arabiyyin ala ujamiyyin illa bittaqwa. Manusia berasal dari Adam, Adam diciptakan dari tanah, tidak ada kelebihan Arab dengan yang bukan Arab kecuali dengan takwanya. Disinilah esensi, disinilah substansi dari harkat kemanusiaan itu. Bukan pada warna kulitnya, bukan pada rasnya, bukan pada potongan fisik dan biologisnya, tapi pada nilai ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memperingati nuzul Quran artinya
meningkatkan semangat kemanusiaan, meningkatkan rasa kebersamaan, bahwa perbedaan itu ada dan kita setuju, tetapi tidak melahirkan hal-hal yang menyebabkan kita harus bertolak belakang dalam berbagai aspek kehidupan lainnya. Semangat kebangsaan kita memang masih rapuh. Keutuhan kita sebagai bangsa masih rentan. Bahkan belakangan nasionalisme kita sebagai bangsa juga lentur dan bahkan luntur. Padahal Islam juga punya nafas nasionalisme. Ketika Rasul mengajarkan uhibbul araba li thalathin, aku cinta Arab karena 3 hal. Pertama, Quran bahasa Arab. Yang kedua, penduduk surga berbahasa Arab. Yang ketiga, aku dilahirkan di tanah Arab. Kita melihat ada semangat nasionalisme yang diucapkan oleh baginda Rasul dalam hadis ini. Nasionalisme kita pun lentur dan luntur. Karena itu, mari kita dewasa dalam membangun semangat kebersamaan. Beda itu boleh, marah itu jangan. Quran mengingatkan wala tafarraqu, bukan wala takhtalifu. Wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah, bukan jangan kamu berbeda pendapat, bukan. Berbeda pendapat boleh saja, tetapi yang tidak boleh kalau perbedaan itu menyebabkan kita lalu berpecah belah. Yang ketiga, pemirsa, misi utama Quran adalah membebaskan manusia dari belenggu kebodohan. Ayat yang pertama turun sudah berkata Iqra, baca. Seakan dia mau berpesan, hai umat Islam, kamu jangan jadi bodoh. Kebodohan menimbulkan kemiskinan, kemiskinan mendekatkan kepada kekufuran. Bahkan ada sebuah hadis yang menarik untuk kita renungkan ketika Nabi bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu indallah minal mu'minid dha'if. Orang beriman yang kuat lebih dicintai dan lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Kuat di sini apa artinya? Kuat secara fisik mungkin, tapi kuat ekonominya, kuat pendidikannya, kuat akidahnya tentu. Ini paling utama. Kuat semangat kebersamaannya, kuat. Dan itu hanya mungkin terjadi apabila kita umat Islam menguasai ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu tidak banyak yang bisa kita lakukan. Oleh karenanya, ayat yang pertama turun sudah pembebasan manusia dari buta huruf, pembebasan manusia dari belenggu kebodohan. Ketika persaingan semakin tajam, maka dituntutlah tenaga-tenaga profesional yang berlandaskan kepada ilmu pengetahuan untuk tampil bertahan di tengah persaingan yang sangat ketat dan tajam seperti yang kita alami sekarang ini. Pemirsa TV7 yang berbahagia, bahkan beribadah pun tanpa dasar keilmuan, kata Imam Ibn Ruslan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Bahkan orang yang beramal tidak dengan dasar ilmunya, besar kemungkinan amalnya itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada asar yang menyatakan setan lebih takut kepada orang alim yang sedang tidur daripada orang abid, daripada ahli ibadah yang, daripada orang bodoh yang sedang ibadah. Iblis lebih takut kepada orang alim yang sedang tidur ketimbang orang yang bodoh yang sedang ibadah. Sebab apa? Tidurnya orang alim bisa bernilai ibadah, tapi ibadahnya orang bodoh bisa nol hasilnya. Lagi-lagi ini karena latar belakang ilmu pengetahuan. Jadi wajar kalau Imam Ali ketika ditawarkan, kau kalau disuruh pilih harta atau ilmu, pastilah ilmu. Kenapa? 3 alasan. Pertama, dengan ilmu kita bisa cari harta. Belum tentu dengan harta kita bisa cari ilmu.
Yang kedua, ilmu kalau kau berikan kepada orang, kau sendiri makin mantap. Lain dengan harta, makin kau berikan kepada orang, makin berkurang dia. Lalu yang ketiga, harta kau yang jaga, tapi ilmu dia menjagamu. Makin banyak harta, makin bingung menjaganya. Tapi makin banyak ilmu, makin terjaga kepribadian. Al-ilmu khairun minal mal, kata Imam Ali. Ilmu lebih utama daripada harta, karena 3 faktor itu tadi. Misi yang keempat dari Al-Quran adalah membebaskan manusia dari gaya hidup sekuler. Quran menjelaskan, awas, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia, dan tidak satu perbuatan pun yang akan terlepas dari pengadilan dunia, pengadilan akhirat. Tidak satu perbuatan dunia pun yang tidak berakibat akhirat. Inilah yang menyebabkan lalu ada filter dalam meraih tujuan yang bersifat duniawi. Ini yang menyebabkan kita tidak terjebak menghalalkan segala cara untuk mencapai sebuah tujuan. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Kita akan bergumul dalam semangat hedonisme, sekularistik, materialistis, tanpa adanya keyakinan akhirat. Dan itu hanya menyeret kita dalam sebuah kehidupan yang penuh fata morgana. Yang kelima, misi Islam dan misi Al-Quran membebaskan manusia dari perbudakan, mengangkat harkat, derajat, dan martabat kaum wanita. Perempuan yang sebelum Quran turun hanya berputar di seputar dapur, sumur, dan kasur, diangkat derajat dan martabatnya ketika Nabi bersabda, perempuan adalah tiang negara. Kalau baik dia, baik negara. Kalau rusak dia, hancur juga negara.